Dari Stikes Nasional Surakarta. Untuk kesempatan ini saya mendapatkan tugas mata kuliah kepribadian dan pengembangan karakter. Saya mengambil tema kebinekaan di Masjid Agung Surakarta. Mari ikuti saya untuk menggali lebih lanjut. Masjid Agung ini kalau dari aspek sejarah eksistensinya kan tidak bisa lepas dari kerajaan atas, baik dari aspek pendirian maupun eksistensinya. Keraton Surakarta dan Islam, Mataram Islam terakhir lah. Sejak ketika dari kata Surakarta itu kan masih Mataram. Kedua itu keberadaan pindahnya keraton Surakarta itu tentunya membawa layout yang secara melekat pada dirinya. Yang antaranya adalah keberadaan masjid. Nah, dimanapun berada, keraton tidak bisa masjid. Keraton adalah masjid. Keraton bahwa seandainya keraton itu tidak ada, hancur karena perang, tapi ketika masih ada, itu eksistensi keraton masih ada. Masjid Agung Surakarta. Pindahnya pusat pemerintahan Kesultanan Mataram dari Kartosuro ke Surakarta terhitung sejak 17 Februari 1745 Masehi. Pada saat itu Mataram diperintah oleh Pakubuwono II. Tidak lama setelah pembangunan pusat pemerintahan yang baru, Pakubuwono II mendirikan beberapa masjid sebagai tempat peribadahan, yang banyak memberikan andil dalam pembangunan dan pengembangan masjid ini antara lain Pakubuwono II, keempat, ketujuh, dan ke-10. Sepintas Masjid Agung Surakarta ini mirip bangunan keraton. Antara lain ada gapura dan benteng yang mengelilinginya. Dua buah bangunan tempat penyimpanan gamelan, pendopo sebagai tempat pertemuan, serta sebuah mimbar berukir yang menyerupai sebuah singgasana raja. Masjid Agung Surakarta adalah peninggalan Kerajaan Mataram yang dibangun pada era Pakubuwono III dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan Belanda. Bangunan berbentuk tajuk dengan atap tumpang tiga dan berpuncak mustoko atau kubah ini dengan makna tuntunan Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Mustoko dibangun semasa pemerintahan Sri Sasuhunan Pakubuwono keempat pada era 1788 hingga 1820. Awalnya mustoko dibuat dari lapisan emas murni seberat 7,68 kg, seharga Rp192. Kubah ini berbentuk paku yang menancap di bumi, yang berarti simbol dari Pakubuwono yang berarti penguasa bumi. Ruang sholat utama memiliki 4 sokoguru atau tiang utama sebagai titik awal pembangunan masjid dan 12 sokorawa. Seperti umumnya masjid-masjid di Jawa, masjid ini juga memiliki beberapa bagian utama diantaranya mihrab, mimbar yang dipenuhi ukiran dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang terletak di atas pintu-pintu masjid. Masjid Agung Surakarta juga dilengkapi dengan kolam air di sekeliling masjid yang berfungsi sebagai tempat berwudu dan penyegar suasana. Di halaman masjid sebelah kiri terdapat sebuah menara atau sering disebut Joko Swara, tempat pengarah suara yang tingginya sekitar 16 meter. Dari menara inilah terdengar suara azan setiap kali masuk waktu sholat fardu.
Tidak jauh dari Masjid Ageng Surakarta pernah berdiri lembaga pendidikan Islam yang cukup diperhitungkan, yakni Madrasah Mambaul Ulum yang didirikan oleh Pakubuwono ke-10 pada tahun 1905. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Munawir Sadzali MA, adalah salah satu alumni madrasah ini. Nama Mambaul Ulum kini dipakai oleh sebuah perguruan tinggi Islam di Surakarta, yakni DM, Institut Mambaul Islam Surakarta, yang terletak tidak jauh dari Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Rektor DM ini dijabat oleh Kiai Haji Ali Darokah yang juga Ketua MUI Surakarta. Berdasarkan surat nomor 50/2/7 tertanggal 12 April 1952 dan Kemendagri nomor E-23/6/7, pengelolaan masjid diserahkan kepada Kementerian Agama. Kemudian, berdasarkan Kepnak nomor 49 tahun 1962, Masjid Keraton Surakarta ini dikelola oleh Departemen Agama. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan di era pandemi COVID. Saya Ivin Martiningsih, mohon pamit dan undur diri, dan sampai jumpa.